lengkap di pesta pensiun. Momen menyentuh saat menantu saya mengenakan gaun yang mengejutkan. Suasana di desa Sukamaju begitu ramai. Setiap sudut rumah dipenuhi dengan tawa dan canda, merayakan momen bersejarah bagi Pak Rahman, seorang ayah yang telah bekerja keras seumur hidupnya di ladang. Di usia 60 tahun, dia adalah pilar keluarga yang rela berjuang setiap hari demi kesejahteraan istri dan ketiga anaknya. Semangatnya tak pernah pudar, bahkan saat menginjak usia tua. Namun, di balik senyum dan ceria ada ketegangan yang menggelora, terutama saat melihat menantunya, Bayu, yang baru memulai usaha sebagai pengrajin kayu. Rasa cinta Bayu kepada putrinya, Sari, penuh harapan. Hari itu, Sari telah mempersiapkan gaun indah untuk acara tersebut, simbol dari semua impian yang ingin dia capai. Namun saat Bayu mengenakan gaun itu, pandangan Pak Rahman berubah tajam. Di matanya, gaun itu terlalu mewah untuk menantu yang belum teruji. Ketidakpastian merayap memasuki pikiran Pak Rahman, meragukan apakah Bayu telah layak berstatus dalam masyarakat. "Bayu, kamu yakin bisa mengenakan gaun ini?" tanya Pak Rahman dengan suara bergetar. Seketika, suasana hening. Semua mata tertuju kepada mereka, menciptakan keheningan yang mencekam. Bayu merasa jantungnya berpacu, berjuang melawan rasa takutnya. Dia menghembuskan napas, lalu dengan mantap menjawab, "Bapak, gaun ini bukan sekadar estetika. Ini adalah ungkapan terima kasih untuk Sari dan keluarganya." Dalam hati Pak Rahman, pertarungan antara tradisi dan perkembangan zaman makin membakar. Dia ingin menghormati keluarganya, tetapi khawatir akan penilaian tetangga. Dada Pak Rahman berdebar kencang, jiwanya berontak melawan ketegangan itu. Dia telah memberi segalanya untuk keluarga, kini saatnya untuk melepaskan. Sementara itu, Sari harap-harap cemas. Dia tahu betapa kerumitan antara ayah dan suaminya ini bisa mengubah suasana. Air mata menanti di ujung matanya, ingin dia menceritakan kebahagiaan, namun rasa cemas mendominasi. "Ayah," Sari meraih tangan Pak Rahman, "Bayu adalah bagian dari keluarga ini." Ketika semua orang menunggu keputusan Pak Rahman, ketegangannya kian menghimpit. Pak Rahman mencoba memikirkan semuanya, berusaha keras untuk melepaskan prasangkanya. "Apakah aku siap menerima semua ini?" pikirnya. Dalam momen tersebut, semua pancaran harapan dan ketegangan saling beradu. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Saat rasa cemas itu memuncak, Pak Rahman mendapati dirinya terjebak pada suasana yang tak terduga. Saat dia hendak memberikan keputusan, satu pertanyaan memenuhi pikirannya. Akankah dia bisa melihat cinta yang tulus di balik gaun itu? Keluarga, pengorbanan, dan penerimaan berkobaran dalam pikirannya. Jiwa mereka sudah saling terikat, tetapi apakah hati Pak Rahman sudah siap menerima kenyataan itu? Ketegangan tak kunjung usai, pertanyaan ini menggantung di udara, meninggalkan semua yang hadir dalam ketidakpastian. Pak Rahman menarik napas dalam-dalam, mencoba mengontrol emosinya. Suara riuh para tamu seakan samar di telinganya. Pandangannya beralih ke Bayu yang terlihat tegar meski hatinya mungkin bergetar. Dia dituntut untuk memberikan jawaban yang sekarang terasa sangat berat. Keluarga ini,
yang telah menjadi prioritas sepanjang hidupnya, kini seakan berada di ujung jurang pergeseran. Bayu, suara Pak Rahman tiba-tiba menggema. Apa yang bisa kamu janjikan untuk Sari? Bagaimana kau akan menjaga dia, melindungi, dan mencintainya seperti yang aku lakukan? Bayu tersentak, seperti disambar petir. Pertanyaan itu mengeringkan mulutnya sejenak. Dia tahu jawabannya bukan sekadar omong kosong. Bapak, katanya, suaranya bergetar. Saya mungkin belum memiliki banyak, tapi cinta saya untuk Sari lebih dari cukup. Saya akan berusaha keras, bekerja siang dan malam, agar Sari merasa bahagia. Saya akan menghormati dan mencintainya seumur hidup. Air mata mulai menggenang di sudut mata Sari. Dia menatap ayahnya, matanya penuh permohonan. Dalam perjalanan hidupnya, Pak Rahman selalu menjadi penggenggam kekuatan, tetapi saat ini, kekuatannya seolah menghadapi ujian terbesar. Melihat putrinya dalam keraguan, Pak Rahman merasa seakan hatinya terjepit. Ia ingat bagaimana ia mencintai dan melindungi Sari selama ini, berjuang di ladang demi memberikan yang terbaik. Namun, kini saatnya menyerah pada pergeseran rutinitas itu. Apakah kamu bersedia melepaskan semua yang telah kamu pegang? Bisik hatinya ke arah Pak Rahman. Saya akan membangun masa depan untuk keluarga kita. Bayu melanjutkan, percaya diri. Saya ingin memberi yang terbaik untuk Sari dan menjadi ayah yang baik untuk anak-anak kita kelak. Mendengar kata-kata itu, dada Pak Rahman bergetar. Dia ingin percaya, tetapi keraguan masih melanda. Di dalam hatinya, ada rasa kesal yang tiba-tiba muncul. Apakah mungkin Bayu memahami beratnya tanggung jawab ini? Apakah ia siap menanggung beban 60 tahun yang membentuk hidupku? Dalam sekejap, suasana berubah. Tamu-tamu mengamati, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keduanya terpaku dalam kesunyian, menunggu momen itu, momen yang bisa mengubah segalanya. Sari meraih tangan Bayu, menggenggamnya dengan erat seakan menyalurkan semangat. Ayah, tolong percayalah pada kami, katanya penuh harap. Pak Rahman merasakan detakan jantungnya yang semakin cepat. Dia mengedarkan pandangannya ke arah kerumunan. Mereka menunggu, tidak sabar dan penuh harap. Suara bisikan mulai terdengar. Apakah Pak Rahman akan mengizinkan pernikahan ini? Bayu, Pak Rahman melanjutkan, katakan padaku dalam keadaan terburuk, dalam segala kesulitan, apakah kamu akan tetap setia pada Sari? Mata Bayu berbinar. Saya akan berjuang dari manapun saya berasal. Dapatkan saya segalanya, demi cinta kami. Saya tidak akan pernah berhenti berusaha. Di momen itu, Pak Rahman merasakan ada yang bergetar di dalam dirinya. Seolah ada damai yang mulai merayap meski hati ini masih ragu. Air matanya hampir menetes, campuran antara harapan dan ketakutan. Mungkinkah ini saatnya untuk melepas? Apakah dia bisa membiarkan putrinya terbang, mengikuti jalan cinta yang dipilihnya? Semua pertanyaan itu menggantung, membentuk kabut di pikirannya, menghalangi pandangan jelas untuk keputusan yang harus diambil. Tak ada yang bisa memprediksi, satu keputusan dapat mengubah nasib baik dan buruk. Saat detakan jantungnya mulai menurun, satu hal jelas dalam benak Pak Rahman, momen kebenaran telah tiba, tapi pertanyaannya, apakah dia akan menemukan keberanian untuk menyambutnya? Pak Rahman merasakan perjalanan waktu yang melambat. Kerumunan memeluk hening yang tegang, seolah menunggu napas berikutnya dari sang ayah. Detak jantungnya masih terasa bergetar dalam penjara dada. Dia tahu ini bukan hanya soal dua hati yang saling jatuh cinta. Ini adalah tentang melepaskan semua yang telah dibangun. Bayu, yang berdiri di hadapannya, menatap dengan harapan yang mendalam.
Dalam tatapan itu, Pak Rahman melihat tekad, seolah pemuda ini membawa semua impian dan harapan untuk menjaga Sari, putri tercintanya. Hidup bukan hanya tentang cinta, Bayu, ucap Pak Rahman pelan, menyusun kata-kata sambil berjuang menahan emosi. Ini juga tentang tanggung jawab, risiko, dan pengorbanan. Ada begitu banyak yang harus dipertaruhkan. Bayu tidak mundur. Saya mengerti, Pak. Saya tahu itu tidak mudah. Namun saya yakin bahwa cinta kami akan membawa kami melalui segala kesulitan. Suaranya semakin mantap, penuh keyakinan. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa saya tidak hanya mencintai Sari, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga keluarga ini. Sari menggenggam tangan Bayu lebih erat, seakan menyalurkan tenaga dan keyakinan pada sosok yang kini sangat berarti baginya. Dia ingin sekali ayahnya merasakan apa yang dia rasakan, betapa pentingnya Bayu bagi hidupnya. Suasana di dalam ruangan semakin mendesak. Suara bisikan di antara para tamu terdengar semakin jelas, namun semua itu membanjiri telinga Pak Rahman layaknya gelombang. Dia sulit untuk berfokus pada sesuatu selain wajah putrinya dan Bayu. Menatap Bayu yang tersenyum lembut, dia merasakan kenangan-kenangan masa lalu. Ingatan akan Sari saat kecil, bermain dan tertawa, membuatnya merasa terjebak antara rasa sayang dan rasa kehilangan akan masa-masa itu. Bayu, bagaimana kau akan menjelaskan semua ini kepada orang tuamu? Apakah mereka akan menerima keputusan ini? Pak Rahman bertanya, berusaha mencari celah untuk mengecek komitmen pemuda ini lebih dalam lagi. Saya sudah berbicara dengan mereka, Pak. Mereka menerima Sari dengan seluruh hati karena mereka tahu betapa saya mencintainya. Bahkan, mereka mendukung kami untuk membangun masa depan bersama. Bayu berbicara penuh keyakinan, seolah melihat ke dalam hati Pak Rahman. Ada getaran kesedihan dan harapan yang bercampur dalam dirinya. Mungkin ini memang saatnya. Tapi saat dia akan mengatakan sesuatu yang mungkin bisa mengubah segalanya, jari jemari Sari menggenggam erat tangannya, seolah mengatakan, "Ayo ayah, percayalah padaku. Percayalah padanya." Pak Rahman memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hati. Dia ingin berkata ya, benar-benar ingin, tetapi ketakutan menggerogoti pikirannya. Bagaimana jika semua ini gagal? Bagaimana jika Bayu tidak dapat menunaikan janjinya? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika Sari terluka? Setetes air mata mengalir di pipinya, menjalani aliran rasa penuh remuk. Dia membuka matanya kembali, mengarahkan pandangan pada Bayu dan Sari, dan melihat dua wajah yang membara akan cinta. Dan saat itulah, suara dari kerumunan kembali mengalun menekankan pertanyaan yang sama, apakah Pak Rahman akan mengizinkan pernikahan ini? Inilah momen, dan ketegangan semakin meningkat. Ada dua pilihan di depan matanya, melangkah maju dalam kepercayaannya atau menarik diri kembali untuk melindungi putrinya. Pak Rahman merasakan sesuatu yang berbeda mengalir dalam dirinya, semacam aliran harapan baru. Dia perhatikan Bayu dan Sari, memikirkan perjalanan mereka demi cinta, dan seolah saat itu ada lucintah kecil yang menyala di benak Pak Rahman. "Jika ini yang kau inginkan, jika kalian siap," katanya, suara pelan namun penuh arti, "maka aku akan mengizinkan kalian untuk melangkah maju." Namun, detik berikutnya, tawa yang tiba-tiba dari arah pintu menginterupsi momen sakral ini. Pandangan mereka beralih ke sumber suara, dan harapan yang baru saja dibangun kembali terasa goyah oleh kesempatan tak terduga yang menghampiri. Siapa yang datang begitu tiba-tiba? Apalagi yang akan terjadi? Semua mata teralih pada sosok yang muncul di pintu. Seorang wanita paruh baya, dengan rambut yang sedikit beruban, mengenakan gaun merah menyala yang memukau.
Senyumnya yang cerah seolah mampu menerangi ruangan yang sebelumnya dipenuhi ketegangan. Perhatian semua orang teralihkan, dan dalam sekejap, suasana berubah dramatis. "Maafkan aku terlambat." Suaranya ceria, memecah keheningan yang menyelimuti. "Aku ingin memastikan aku tidak melewatkan momen bersejarah ini." Kapasitas energinya semakin terasa saat dia melangkah ke depan, membawa aura keberanian yang menular. Sari, yang awalnya terfokus pada ujung jari Bayu, kini menatap wanita itu dengan mata berbinar. "Ibu?" terucap pelan, tak percaya. Wanita itu ternyata adalah Ibu Bayu, sosok yang selama ini tahu betapa berartinya Sari dalam hidup putranya. Pak Rahman merasa seolah ada batu besar yang terangkat dari dadanya. Namun, di balik rasa lega itu, keraguan tetap menggantung. "Apa maksudmu dengan momen bersejarah?" tanyanya, masih ingin memastikan. Ibu Bayu dengan percaya diri beranjak maju, mendekat ke arah Sari dan Bayu. "Anakku dan calon menantu saya sudah bercerita banyak tentang cinta mereka. Dan hari ini, saya tidak hanya datang untuk mendukung mereka, tetapi juga untuk mengumumkan bahwa kami telah merencanakan sebuah perayaan sederhana di rumah kami setelah acara ini," ujarnya penuh semangat. Kerumunan mulai berbisik, tak terduga terjadi begitu cepat. Harapan yang sebelumnya meragu kini kembali menyeruak. Pak Rahman menahan napas, merasakan dadanya bergetar penuh harapan. Apakah keputusan saat ini adalah langkah yang tepat? Ketegangan di dalam dirinya berangsur angkat. Sari menatap Bayu, dan terlihat pertukaran perasaan tanpa kata-kata. Semua rasa cemas tak terasa lagi, ada keyakinan baru muncul dalam diri mereka. Bayu menatap ibu dan ayahnya, senyum tak tertahankan mengembang di wajahnya. "Terima kasih, Ibu," Bayu berkata dengan suara bergetar, mencerminkan campuran rasa syukur dan cinta. "Kami sangat menghargai dukunganmu." Momen kebahagiaan ini terasa hangat menyelimuti mereka. Pak Rahman merasakan kehangatan saat menyaksikan dua hati yang kini disatukan, saling berpegang erat. Cinta mereka, tak terbatas pada kata-kata, juga terasa dalam pelukan mereka yang sederhana namun mendalam. Namun, ketika semua berpikir bahwa ketegangan akan berakhir, seseorang tiba-tiba memberi suara dari belakang. "Tapi apa kalian cukup siap dengan semua ini? Mari kita bicarakan konsekuensi dari keputusan kalian." Semua kepala menoleh ke sisi lain ruangan, di mana seorang lelaki berwajah tegas dan penuh wibawa berdiri. Pria itu adalah kakak Pak Rahman, yang selalu menjadi suara paling rasional dalam keluarga. Setiap mata di ruangan penuh penasaran. "Siapa yang memberimu hak untuk merusak kebahagiaan ini?" tanya Pak Rahman dengan nada membara, namun sedikit meragukan. Senyum dari Ibu Bayu memudar sejenak, menimbulkan garu di dahi Sari. Apakah rencana indah ini akan terancam oleh suara skeptis? Apa yang akan diungkap, dan apakah Bayu dan Sari benar-benar siap dengan konsekuensi dari cinta mereka? Suasana semangat yang menghangatkan ruangan kini berangsur menghangus. Kata-kata dari kakak Pak Rahman menggantung di udara, membangun ketegangan yang baru. Sari merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia bisa melihat ekspresi wajah orang-orang di sekitarnya, banyak yang mengerutkan dahi, seolah mereka paham apa yang bisa terjadi berikutnya. "Kita harus bersikap realistis," lanjut lelaki itu, suaranya serius dan tegas. "Kalian berdua masih muda. Cinta saja tidak cukup untuk menghadapi segala tantangan di depan." Ibu Bayu melangkah maju, melawan ketegangan yang mengendap. "Tapi kita tidak bisa mengabaikan cinta yang tulus ini. Cinta adalah dasar dari segala sesuatu," ujarnya dengan keyakinan yang berapi-api. Namun, si lelaki itu tidak terpengaruh.
Cinta yang tulus memang penting, tetapi ada banyak faktor lain. Finansial, karir, dan yang terpenting, pandangan masyarakat. Kembali setiap mata tertuju kepadanya, membangun jembatan baru dari keharuan ke ketidakpastian. Bayu merasakan angin sepau-sepau, menyapu lembut wajahnya, namun pikirannya tidak tenang. Kami bisa menghadapi semua itu, Om. Sari dan aku sudah siap, ucapnya, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Rasa percaya diri yang tumbuh di dalam diri Bayu bertentangan dengan keraguan yang terus berputar di benak Pak Rahman. Siapa yang bilang kalian sudah siap? Maki lelaki itu menatap Bayu dengan sorotan tajam. Kamu masih dalam perjalanan meraih cita-cita. Apakah kamu benar-benar ingin mengalihkan arah hidupmu karena cinta? Tanya itu menggugah hati Sari. Dia berpaling pada Bayu, mendapati tatapan penuh harapan dan kemarahan. Dia merasakan semangat melawan berkobar di dadanya. Kami tidak ingin mengalihkan hidup kami. Kami hanya ingin berbagi hidup dengan satu sama lain, jawab Sari tegas. Kata-katanya menggema seolah menyentuh semua orang di ruangan. Senyum Ibu Bayu kembali muncul, dan kerumunan berbisik, menjadi lebih kompak. Mereka mendukung cinta ini, setidaknya sebagian dari mereka. Namun, lelaki itu masih berdiri tegak dengan argumennya. Kau pasti tahu bagaimana masyarakat kita. Orang-orang akan mempertanyakan pilihan kalian. Mereka tidak akan melihat cinta, mereka hanya melihat perbedaan. Tiba-tiba, suasana terasa semakin berat. Sari merasakan air mata mulai mengumpul di pelupuk matanya. Dia berpikir tentang semua anggapan dan harapan yang dibebankan kepadanya, tetapi dalam hati, dia tahu betul betapa besar cinta yang mereka miliki. Masyarakat bisa berpikir apa saja, tetapi cinta kita tidak bisa dibohongi, ucap Bayu, menatap dalam-dalam ke mata Sari. Ada kekuatan dalam pandangannya, menyalakan harapan baru. Tetapi, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Pak Rahman berusaha mempertimbangkan situasi ini. Dia tahu betul betapa kuatnya cinta, tapi untuk anaknya, ia tak ingin keputusan ini berakhir menyakitkan. Sari, kau seorang gadis yang baik. Sangat berharga, kau harus mempertimbangkan semua aspek ini. Apakah kamu siap untuk segala konsekuensi? Pak Rahman memohon, suaranya membersihkan keraguan yang menggerogoti hatinya. Sari mengatur napas, mengumpulkan keberanian. Aku siap untuk berjuang, Pak. Jika cinta ini tidak cukup, maka aku akan berusaha menghadapi semua yang akan datang. Kita semua berjuang dalam perjalanan hidup masing-masing. Kita tidak bisa hidup dalam ketakutan. Ucapannya membuat suasana kembali bergelora. Bayu meraih tangannya, menggenggamnya erat, seolah memberikan kekuatan satu sama lain. Tetapi, suara skeptis itu belum hilang. Cinta memang indah. Tapi seberapa besar kamu bersedia berkorban? Apa kamu bersedia mengorbankan hal-hal lain untuk cinta ini? Tanya lelaki itu, membangkitkan kembali keraguan yang entah mengapa sulit untuk ditaklukkan. Kini, semua mata tertuju pada Sari, menunggu jawaban. Sari menatap mata Bayu, merasakan ketegangan yang membara. Momen itu terasa sangat penting dan berat. Apakah dia benar-benar siap untuk menjawab semua pertanyaan ini dan menyusun langkah berikutnya? Hatinya bergetar, pisau tajam keraguan mengiris ketenangan yang mulai terjalin. Mampukah Sari mengungkapkan jawaban di hadapan semua orang? Bukan hanya untuk cinta tetapi juga untuk masa depannya? Sari merasakan detak jantungnya berdegup semakin cepat. Dalam keheningan itu, rasa panik dan harapan saling berebut tempat dalam dirinya.
Semua orang menunggu, menatapnya seolah dia adalah pusat dari segalanya. Dia menyadari, bukan hanya cinta yang sedang dia pertaruhkan, tetapi juga citra dan harapannya bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk keluarga mereka. Saat perasaannya bergejolak, Sari mulai memasang wajah tenang. Dia menginginkan jawaban yang bisa mencerminkan hatinya dengan seutuhnya. Aku tidak tahu seberapa besar pengorbanan yang diperlukan, tapi aku tahu satu hal, dia memfokuskan pandangannya ke suara orang-orang di ruangan, mengumpulkan keberanian. Aku tidak akan pernah bisa mencintai dengan setengah hati. Semua yang kulakukan adalah untuk cinta ini. Dia merasakan pelukan tangan Bayu semakin erat, memberikan rasa aman yang sangat dibutuhkan. Air mata mulai mengalir, menandai campuran antara rasa takut dan keberanian. Aku siap untuk menghadapi semua yang akan datang, walaupun harus menghadapi penilaian mudah dari orang lain. Suaranya makin mantap, seolah setiap kata membangun dinding pelindung di sekitarnya. Ibu, Om, mereka mungkin akan berkata bahwa ini salah. Namun, aku tidak akan lari mencintai Bayu. Kita akan berjalan bersama. Lanjutnya, heran saat suara hatinya menuntunnya lebih jauh dari sekadar pertanyaan itu. Cinta bisa menjadi kekuatan atau kelemahan kita, dan aku yakin itu adalah kekuatan. Beberapa orang berbisik. Ekspresi wajah mereka mulai berubah, ada gelagat ketertarikan, rasa ingin tahu, dan sedikit harapan. Bahkan Pak Rahman, meski ragu, mulai membuka hati. Dia merasakan ketegangan yang mengisi ruangan mulai berangsur memudar. Bagus, Sari, Ibu Bayu berbisik, memberikan senyuman dukungan. Kamu memiliki keberanian yang sungguh luar biasa. Namun, saat Sari menatap kembali ke arah Pak Rahman, keraguan tetap terjaga. Dia berusaha memahami perasaan ayah Bayu. Apa yang bisa menjamin kita? Bagaimana kita bisa bertahan di tengah semua komentar lingkungan? Tanyanya, masih mencari pengertian. Pak, saya berjanji akan menjaga Sari dengan segenap hati saya, Bayu menambahkan, suaranya kini bergetar penuh emosi. Dan saya akan membuktikan bahwa kami dapat menghadapi semua tantangan ini bersama. Sekilas, Sari melihat raut wajah Pak Rahman, seolah berjuang antara harapan dan kekhawatiran. Dan di dalam hati Sari, ada rasa optimis yang baru tumbuh. Aku tidak bisa menjanjikan bahwa semuanya akan mudah, Pak Rahman akhirnya merespons, suara tanggung yang menggema. Tapi jika kau yakin, maka berjuanglah untuk itu. Jangan pernah mundur. Sari merasakan kelegaan bercampur haru. Dia merindukan penerimaan, harapan bahwa meski tidak ada jaminan, cinta mereka bisa berdiri dengan kuat. Sebuah komitmen untuk saling mendukung tanpa syarat. Sekali lagi, pandangannya berpindah ke Bayu. Ekspresi pria itu penuh semangat, dan Sari merasakan dorongan untuk melangkah lebih jauh. Karena jika mereka berhasil melewati ini, tidak hanya cinta yang akan tumbuh, tetapi kepercayaan diri juga akan semakin kokoh. Namun, dalam kerumunan, seorang wanita muda berdiri, wajahnya tampak khawatir. Tapi bagaimana dengan masa depan kalian? Tegasnya, suara dentuman skeptis menyusup melalui kumpulan. Apa kalian siap untuk semua kesulitan yang menanti? Bisakah cinta benar-benar mengatasi semuanya? Sari merasa detakan jantungnya kembali memuncak. Dalam sekejap, semua mata kembali tertuju padanya. Apakah mungkin bagi cinta untuk mengatasi semua jenis kesulitan? Apa yang bisa dia jawab untuk meyakinkan semua orang, bahkan dirinya sendiri? Bagaimana dia bisa memastikan cinta ini adalah jalan yang tepat? Apakah mereka sanggup menindaklanjuti kata-kata bulat ini dengan tindakan nyata di masa depan? Mata Sari berkunang-kunang mendengar pertanyaan itu.
Suara wanita muda itu memompa adrenalin di dalam dirinya. Apakah dia siap? Apa yang bisa dia katakan untuk menjawab keraguan yang tampak di wajah kerumunan itu? Dengan napas dalam, dia mengambil langkah maju. Masa depan? Hening sejenak menyelimuti ruangan. Semua orang menunggu jawabannya dengan penuh perhatian. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Masa depan adalah sesuatu yang kita bangun bersama. Cinta itu bukan hanya kata, ia adalah tindakan, ujarnya, mengingat kembali semua yang telah mereka hadapi dan akan mereka hadapi bersama. Bayu menyeringai, senyumnya memberikan Sari kekuatan. Dia melanjutkan, kami sudah berkomitmen untuk bekerja sama, saat suka dan duka. Dan kami percaya bahwa cinta ini akan membawa kami melewati semua tantangan. Di antara kerumunan, suara-suara mulai terdengar. Beberapa orang mengangguk setuju, beberapa yang lain masih terlihat ragu. Sari bisa merasakan ketidakpastian di udara, tapi dia tidak akan mundur. Dia ingin mereka semua tahu apa yang dia rasakan. Kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian, dia berkata tegas. Banyak hal bisa datang menghalangi. Namun, cinta yang tulus akan menemukan jalannya sendiri. Dia melihat Bayu, dan denganannya dia merasa tenang. Seolah mereka berbagi bahasa tanpa kata. Dia melanjutkan, saya tak bisa menjanjikan bahwa semuanya akan sempurna, tetapi saya bisa berjanji akan memberikan yang terbaik untuk Bayu, untuk kita berdua. Ucapannya mengguncang beberapa orang. Ibu Bayu sedikit terdengar terisak, matanya basah. Sari merasakan momen ini adalah detik-detik penting. Dan kami akan melakukan hal-hal kecil, berusaha untuk saling memahami, menghormati, dan mendukung. Cinta itu bukan hanya tentang kita berdua, tapi juga tentang keluarga dan masyarakat di sekitar kita, ujar Sari, berharap kata-katanya dapat menyentuh hati semua orang. Tiba-tiba, Bayu memegang tangannya lagi, menambah keyakinan yang sudah ada. Kami mungkin tidak sempurna, tetapi kami memberikan cinta ini segala yang kami miliki, tambahnya. Suara Bayu penuh semangat, membangkitkan dukungan dari beberapa anggota keluarga Sari dan Bayu. Namun, suara skeptis wanita muda itu kembali memecah keheningan, dan jika semua itu tidak cukup, apa yang kalian lakukan saat cinta kalian tidak mampu memberi solusi? Sari merasa kakinya bergetar, tetapi dia harus menggenggam hati ini lebih kuat. Dia menjawab dengan yakin, kalau cinta kita diuji, kami akan belajar untuk bertahan. Kami tidak akan takut untuk meminta bantuan. Kami akan menjadikan setiap kegagalan pelajaran untuk kami berdua. Tidak ada yang merespons sekejap. Hanya bisikan dari orang-orang yang terkejut. Dan di balik semua wajah-wajah, Sari bisa melihat satu orang yang sangat penting, ibunya. Ibu Sari mengangguk perlahan, matanya berbinar menandakan kebanggaan dan harapan. Sari melanjutkan, jangan pernah meremehkan potensi cinta. Karena setiap detik yang kami lewati akan menjadi bekal. Dan kalaupun satu hari kami terjatuh, kami akan bangkit lagi bersama. Dia bisa merasakan ketegangan perlahan mulai menghilang. Beberapa wajah mulai mencair, senyuman menghiasi bibir mereka. Momen ini, gasps of amazement dan inspirasi mengisi ruangan. Akhirnya, Pak Rahman, sosok yang sedikit diam dan skeptis, menghela napas. Anakku, sangat menyentuh apa yang kau katakan. Tapi bagaimana menatap realita yang keras? Bisakah kalian benar-benar bertahan saat semua orang menilai? Pertanyaan itu menambah ketegangan. Tiba-tiba suasana menjadi dingin kembali. Sari meneliti wajah semua orang. Dia tahu semua ada kini hasrat dan harapan. Dia merasa jantungnya kembali berdegup,
penuh tantangan. Kami tidak bisa memprediksi masa depan. Tetapi kami akan berusaha. Cinta kami bukan hanya bersandar pada kata-kata, tetapi pada tindakan nyata. Dan saat dia bicara, sebuah pemahaman mulai merebak di antara kerumunan. Tapi, apakah itu cukup untuk meyakinkan mereka? Apakah seluruh perjuangan ini akan membuat mereka lebih kuat? Sari merasakan getaran di dalam hatinya. Saat mereka berjuang untuk membuktikan cinta ini, mereka juga harus menghadapi komitmen yang lebih dalam. Kapan batas kesungguhan cinta ini diuji? Akankah mereka mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan yang senantiasa menguji? Kedamaian di ruangan seolah pecah dengan serentetan bisikan. Sari memperhatikan wajah-wajah di sekitarnya, dan dia bisa merasakan beban tanggung jawab yang terpendam. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap bersikap optimis, meskipun ada begitu banyak keraguan. Ketika Bayu beranjak berdiri, dia meraih tangan Sari lagi dan tersenyum lebar. Kita sudah sampai sejauh ini, dan aku percaya kita bisa melaluinya, katanya, suaranya bergetar namun tegas. Momen itu memberi Sari kekuatan lebih, dan dia tidak ingin membiarkan cinta mereka dihantam oleh ketakutan atau prasangka. Ibu Sari memberanikan diri untuk bicara. Aku ingin percaya padamu, Sari. Tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Apakah kamu benar-benar siap berjuang? Kata-kata itu terasa berat, seperti sebuah ujian yang harus dilalui. Namun di lubuk hatinya, Sari tahu bahwa bayangan ragu itu harus dihadapi. Ibu, katanya pelan namun penuh perasaan, aku bersedia segala sesuatunya. Aku ingin menghadapinya bersama Bayu, tidak sendirian. Kami akan belajar. Kami akan tumbuh. Senyum di wajah ibu semakin lebar, namun dia tetap terlihat khawatir. Pembicaraan itu menyadarkan Sari tentang banyaknya harapan yang dipikulkan ke bahunya. Dengan semangat membara, dia kembali melanjutkan, kita semua datang ke sini dari latar belakang yang berbeda, membawa pengalaman yang berbeda. Namun, kita tetap bisa memilih untuk pergi ke arah yang sama. Kami ingin membuat keluarga ini lebih erat. Ada hening sejenak, sebelum suara rendah dari kerumunan kembali terdengar. Dan bagaimana jika semua harapan ini berbanding terbalik dengan kenyataan? Tanya Pak Rahman, mantan skeptis yang kini mulai terpedaya oleh argumen Sari. Keraguan di wajahnya tampak nyata. Kami akan belajar dari segala kesalahan, jawab Sari cepat. Kami akan mencari solusi bersama-sama. Cinta membutuhkan usaha, dan itu harus dilakukan setiap hari. Setiap kata seperti menjadi mantra yang menguatkan Sari dan Bayu. Sari menginginkan semua orang melihat betapa pentingnya keinginan untuk berjuang untuk cinta. Rasa harap, meski samar, mulai menyebar di antara kerumunan. Di tengah suasana mulai bersinar itu, Sari mendengar seruan kecil. Seorang adik Bayu, Rina, yang biasanya pendiam, tiba-tiba bangkit berdiri dan berkata, kalau begitu, izinkan aku ikut mendukung kalian. Aku percaya dengan cinta ini, seandainya kita semua bersatu. Kata-kata Rina membangkitkan semangat. Beberapa wajah mulai menampakkan sinar positif. Sari merasakan energi meluap-luap, ingin membuat semua orang terpesona dengan harapan yang membara. Terima kasih, Rina. Semua dukungan sangat berarti, jawab Sari, hatinya penuh rasa syukur. Dia melihat Bayu, berharap semua bisa merasakan cinta yang mereka jalin, bagaimana hubungan ini adalah tentang menguatkan satu sama lain. Namun, tiba-tiba, saat semangat bergelora itu memuncak, Sari dikejutkan dengan suara dari belakang. Tapi akankah semua ini bertahan? Suara lain menembus kesenangan,
mewakili kepanikan tersendiri. Pemilik suara itu adalah Dita, sahabat Sari. Berubah sesaat, wajah Dita tampak resah. Apa kamu yakin? Dulu kita banyak bicara soal cinta yang abadi, tetapi kenyataannya sering sangat berbeda. Mungkin cinta kalian tidak cukup kuat di tengah dunia yang kejam. Kekhawatiran Dita menciptakan gelombang baru, namun Sari tidak ingin semua harapannya runtuh. Dengan napas dalam, dia mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Dita, aku tahu kita semua mengalami kegagalan. Tetapi justru dari situ kita belajar untuk lebih kuat. Kami akan bersama-sama melewati masa-masa sulit. Kami tidak akan mundur. Sari menatap Bayu, melihat dukungan dalam langkahnya. Dia tahu cinta itu adalah perjalanan, bukan tujuan. Karena tujuannya sama, dia melanjutkan, kurang sempurna bukan berarti sudah selesai. Ketika kehampaan tiba, ketika kesulitan datang, disitulah kami akan membangkitkan harapan. Dan baru saja Sari mengucapkan itu, ruangan bergetar, menunggu jawaban pasti yang akan menggema lebih jauh. Apakah harapan mereka dapat dilitekkan begitu saja? Apakah ada jawaban di depan, terselubung layaknya kegelapan yang menyelimuti? Kira-kira bagaimana cara Sari dan Bayu akan menyikapi saat ujian sesungguhnya tiba? Apakah cinta mereka bisa bertahan atau akan kembali menghadapi tantangan yang lebih berat lagi? Suasana ruangan terasa tegang setelah pernyataan Dita, dengan banyak pasang mata menatap Sari dan Bayu. Sari merasakan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang. Bayu menghisap napas dalam-dalam, wajahnya serius, dan dia menggenggam tangan Sari lebih erat. Aku tidak akan membiarkan keraguan ini menghancurkan kepercayaan kami, Bayu akhirnya berkata, matanya menunjukkan ketegasan. Kami adalah tim, dan kami akan terus berjuang. Cinta kami adalah hal yang paling berharga dalam hidup ini. Beberapa orang menanggapi dengan gelengan kepala, sementara yang lain mulai terlihat tersentuh. Sari merasakan harapan kembali mengalir di dalam dirinya. Dia tahu betapa sulitnya saat-saat seperti ini, tetapi inilah saatnya untuk berbicara dari hati ke hati. Aku ingin kalian semua tahu, cinta bukanlah tentang kesempurnaan, Sari menegaskan, suaranya penuh semangat. Ini tentang saling menerima, saling mendukung dan bersedia berkompromi. Kita mungkin terjatuh, tetapi kita bisa bangkit lagi, dan bersama-sama kita akan melakukannya. Dia merasakan dukungan dalam tatapan kaum kerabatnya, meski skeptisisme masih menghantui beberapa wajah. Ibu Sari merenung sejenak, lalu berkata, tapi bagaimana dengan tekanan dari luar? Apa kalian siap untuk itu? Sari menatap sekeliling, mencoba mengonsumsi semua kekhawatiran yang ada. Kita semua tahu bahwa hidup tidak selalu mudah. Namun, bukankah kita memiliki pilihan untuk saling menguatkan? Kami ingin menciptakan lingkungan yang sehat untuk cinta kami tumbuh. Momen itu terasa seperti berada di ambang sebuah jurang. Jantungnya berdebar, tetapi Sari tidak ingin menyerah. Dia sangat mencintai Bayu, dan dia bertekad untuk memperjuangkan hubungan mereka. Dita, yang semula skeptis, kini tampak lebih terbuka. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, Sari, katanya pelan, nada suaranya lebih lembut. Terkadang, dunia bisa sangat kejam. Aku khawatir jika ini semua tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dita, kami akan melalui masa-masa itu bersama, jawab Sari, menekan tangan Bayu dan merasakan kekuatan dalam genggamannya. Kami akan belajar untuk saling memahami, dan jika ada masalah, kami akan berdiskusi. Kami tidak akan menyelesaikan masalah dengan bersembunyi. Suasana ruangan mulai sedikit mencair.
beberapa orang mulai menyerah pada kenyataan bahwa cinta bisa menjadi kekuatan dalam hidup yang penuh tantangan. Sari merasakan sinar harapan mulai bersinar. Tapi jika ada masalah, apa yang akan kalian lakukan? Tanya Pak Rahman, kali ini dengan nada yang lebih lembut. Adakah langkah konkret yang sudah kalian rencanakan? Ya, Bayu menjawab tegas. Kami sudah merencanakan untuk saluran komunikasi. Setiap minggu, kami akan berbagi perasaan, merayakan keberhasilan, atau menciptakan solusi untuk permasalahan yang ada. Kami tidak akan tenggelam dalam kesendiran. Sari mengangguk setuju. Kami akan mengadakan waktu spesial, seperti piknik kecil atau sekadar berbagi kopi di pagi hari. Kami akan saling mendengarkan setiap kali kami merasa ada masalah, agar kami bisa mencari jalan keluarnya bersama. Kata-kata bijak itu menjadikan suasana lebih positif. Perlahan, mereka yang awalnya skeptis mulai menganggukkan kepala, tampak berusaha memahami komitmen yang tulus dari pasangan ini. Namun, satu suara masih datang dari sudut ruangan. Aku tidak mau mengganggu semangat ini, tetapi suara itu milik Rina, adik Bayu. Meskipun terhalang keraguan, dia tetap berusaha melanjutkan. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa tidak akan ada godaan dari luar? Cinta tidak hanya dibangun dari keinginan, tetapi juga dari kepercayaan dan kesetiaan. Sari merasa beban saat mendengar itu. Ini adalah pertanyaan penting, dan dia tahu disitulah letak tantangannya. Bagaimana mereka bisa menjaga kepercayaan ini? Bayu menjawab, kami berkomitmen untuk tetap setia, Rina. Kami akan saling jujur dan terbuka. Jika ada yang membuat kami ragu, kami akan bicarakan. Ini bukan hanya tentang hati, tetapi juga tentang menjaga integritas satu sama lain. Sari merasakan harapan di ruangan itu semakin tumbuh, tetapi ada sesuatu lainnya yang bergetar di dalam hati. Ketakutan akan kemungkinan masa depan tak terduga selalu ada, dan Sari tahu hanya waktu yang bisa menjawab pertanyaan mereka. Dengan semangat membara tetapi dengan hati yang tetap was-was, Sari bertanya dalam hati, apakah kami akan mampu menghadapi semua godaan dan ujian yang mungkin datang? Apakah cinta kami akan mampu bertahan di tengah badai yang mengancam? Keheningan menghampiri sejenak, mengalun dalam kerumunan di desa Sukamaju. Semua mata tertuju pada Pak Rahman, jantungnya terasa seperti mengguncang dalam penjara dada. Akhirnya, bergetar dari mulutnya, sambil menelan rasa keraguan dan harapan, dia menghela napas berat dan memutuskan. Baiklah. Kata-kata itu membakar suasana. Seperti api yang menyala di malam gelap, harapan mulai menyebar. Semua orang terkejut, terperangah, namun senyuman tanpa suara mulai terukir di wajah mereka. Sari menatap Bayu, air mata kegembiraan menggenang di matanya. Papa, terima kasih. Sari berbisik penuh haru, menggenggam tangan Bayu. Di dalam derasnya emosi, Bayu hanya mampu mengangguk, napasnya masih belum stabil. Kerumunan yang semula tegang kini berubah menjadi kegembiraan yang riuh. Tangan-tangan mulai bertepuk, seruan gembira pecah. Selamat! Lembut namun penuh semangat menyebar seiring perayaan menyala. Keluarga Pak Rahman berdesak-desakan menyalami Sari dan Bayu, merayakan cinta yang kini diterima. Tetapi, kedamaian tak bertahan lama. Suara skeptis dari lelaki berwibawa itu kembali memecah kesenangan. Tapi ingat, kebahagiaan ini juga membawa tanggung jawab besar. Jangan biarkan pandangan masyarakat menjatuhkanmu. Pak Rahman mengangguk perlahan. Kita harus siap menghadapi tantangan, katanya, berbicara dengan serius namun suara dadanya sudah tenang. Cinta tidak selalu sederhana.
dan kadang jalan yang kalian pilih tidak akan mudah. Sari merasakan jantungnya berkecamuk. Papa, kami siap. Cinta yang kami miliki akan menguatkan kami. Sari dan Bayu sudah mengingatkan kita bahwa cinta tidak hanya berbicara tentang kilau dan keindahan. Suara ibu Bayu bergema. Tetapi tentang keberanian untuk terus melangkah meskipun dijatuhkan. Semua setuju, semangatlah yang menjadi pelita dalam kegelapan. Namun, seseorang dari belakang menentukan menanggapi. Beranikah kalian menghadapi cobaan? Cinta itu angin, bisa datang dan pergi? Mata-mata beralih pada suara tajam itu wanita muda skeptis. Semua tahu pertanyaannya penting. Sekali lagi, seluruh ruangan menjadi tegang. Baik Sari maupun Bayu merasakan tekanan. Jangan khawatir, kami akan saling mendukung, jawab Bayu penuh percaya diri. Kami akan membangun kepercayaan di antara kami. Sari melanjutkan, keberanian muncul karena cinta. Dan kami telah berkomitmen untuk memperbaharui cinta kami setiap hari. Bak ombak yang menghantam tebing, harapan membanjiri ruangan. Mereka semua mulai mengangguk, merenungkan betapa pentingnya langkah ini. Jadilah inspirasi bagi keluarga, suara Ibu Sari menggema, senyumnya hangat penuh harapan. Kesatuan adalah kekuatan. Pak Rahman kembali berbicara, masa depan memang tak pasti. Namun, yang pasti, jika kalian saling percaya, tak ada yang tidak mungkin. Sari menatap mata Bayu, keduanya berbagi rasa yang tak lekang waktu. Jari-jarinya yang terjalin erat menandakan komitmen. Pak Rahman dan ibunya menyaksikan dengan hati berdesir, melihat dua hati yang penuh semangat bersatu. Kini, alunan tawa menggantikan keheningan yang mengetuk-ngetuk. Mereka seolah menari dalam kata-kata cinta, sebuah manifestasi harapan. Momen bersejarah ini tak hanya merayakan pernikahan namun merayakan keluarga, ikatan yang menembus semua celah perbedaan. Mari kita mulai perjalanan baru. Teriak Rina, adik Bayu, memecah kebuntuan suasana. Hampir dalam sekejap, sendirian gembira menembus kerumunan. Semua berkumpul, bersatu dalam satu tujuan. Pesta pensiun Pak Rahman kini bukan hanya merayakan masa lalu, tetapi juga masa depan. Dan dalam sebuah perayaan, mengalir harapan. Dua hati tak lagi terpisah. Mereka bersumpah akan menghadapi dunia, tak peduli badai yang ada di depan. Juga, tatapan cemas tak lagi menghantui sebuah awal, dengan cinta yang dijaga dalam setiap langkah. Cinta mereka menerangi gelap. Kini saatnya menyambut masa depan. Sekarang, jika kalian merasakan ikatan ini juga, kalian harus berlangganan sekarang untuk tidak ketinggalan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang agar algoritma ini membanjir dengan cinta. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini, karena pendapat kalian sangat berarti. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini.